Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia dari kelas 2C, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 22010300102 dengan dosen pengampu bernama Bapak Faisal Tommy Saputra, SIKOM MSI. Di sini saya akan mereview buku tentang Bicara Itu Ada Seninya. Buku Bicara Itu Ada Seninya atau The Secret Habits to Master Your Art of Speaking merupakan buku karya Oh Soo-hyang, seorang dosen dan pakar komunikasi asal Korea Selatan. Buku ini menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara yang baik dan efektif sehingga tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi dapat tercapai. Jika dilihat dari judulnya, buku ini tentu menarik banyak pembaca untuk mengetahui apa itu seni dalam berkomunikasi dengan benar. Oleh karena itu, isi dari buku ini berisi mengenai rahasia tentang teknik bicara yang bisa menggetarkan hati para pendengar atau lawan bicaranya. Buku ini sangat ringan dan juga mudah dimengerti oleh para pembaca. Meskipun buku ini diterjemahkan dari bahasa asing, dapat saya katakan tim penerjemah berhasil menerjemahkan buku ini dengan baik dan juga benar. Tidak ada penggunaan istilah tinggi yang hanya dimengerti oleh ahli bahasa, tetapi saya sendiri bisa menikmati membaca buku ini dengan santai seperti membaca sebuah buku novel. Bicara itu ada seninya. Buku ini memiliki 5 bab. Yang pertama, perbedaan juara 1 dan 2 terletak pada ucapannya. Di bab ini banyak memberikan tips mengenai cara komunikasi dengan cara dan teknik yang baik. Tidak hanya itu saja, penulis juga menyajikan mengenai bagaimana cara melatih logika dalam berbicara. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi takut untuk bicara, atau sekalinya bicara suaranya terbata-bata, suaranya kecil dan juga gemetar, atau bahkan tidak mampu membalas lawan bicaranya. Ini mengajarkan kepada kita para pembaca untuk berlatih menyusun cerita supaya orang lain bisa tertarik dengan apa yang kita bicarakan dengan storytelling. Selain itu, ada juga hal menarik di dalam bab ini, yaitu mengenai pernyataan dari salah satu seorang psikolog sekaligus pakar komunikasi yang berasal dari Amerika Serikat bernama Albert Mehrabian. Ia berbicara mengenai berbagai elemen komunikasi personal atau individu yang dijelaskan secara ringkas dan juga jelas di dalam bab ini. Yang kedua, pintar mendengarkan, pandai berbicara. Memberikan beberapa rumus terapi komunikasi yang bisa ditiru atau diterapkan di dalam kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari. Adapun hal yang cukup menarik di dalam bab ini adalah ketika menjelaskan mengenai anjuran untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang dicintai dan disayangi minimal 30 menit dalam sehari. Sebab komunikasi sendiri terletak pada kualitas bukan kuantitasnya. Oleh karena itu, saat berkomunikasi harus bisa lebih memposisikan pembaca sebagai seseorang pendengar yang baik untuk nantinya mulai menjadi seorang pembaca yang handal. Yang ketiga adalah ucapan yang membuat lawan bicaranya itu memihak ke kita. Di sini mengajarkan pada pembaca untuk teknik berbicara yang baik yang bisa membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satu teknik rahasianya adalah dengan memberikan apa yang diperlukan oleh para pendengar dengan cara menyampaikan storytelling dan hal-hal yang lainnya yang diungkapkan secara singkat, padat, dan juga jelas. Yang keempat, adanya di bab ini beratnya pembicaraan ditentukan oleh dalamnya isi. Bahwa berbicara adalah suatu hal yang perlu dilatih. Memang akan ada orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada orang lain, akan tetapi hal tersebut bisa dikejar oleh mereka yang rajin untuk berlatih. Di dalam bab ini juga adanya usaha untuk memberikan cara dan tips untuk melatih cara bicara pembaca. Cara yang bisa pembaca lakukan antara lain dengan melalui latihan dilakukan secara rutin dan terus-menerus untuk menjadi seseorang pembicara yang handal. Yang kelima di bab ini adalah suara bagus bukan bawaan dari lahir.
Di dalam bab terakhir ini membahas sesuatu yang agak berbeda nih dari pembahasan sebelumnya. Di dalam bab ini ada beberapa contoh-contoh yang berasal dari tokoh dunia yang menjadikan cara bicara mereka sebagai sebuah dasar untuk mencapai keberhasilan mereka. Dalam memperoleh keberhasilan, mereka hanya mengandalkan modal cara bicara yang mereka miliki. Salah satu contoh yang disebutkan di buku ini adalah Yo Jae-suk, yaitu seorang komedian atau presenter yang berasal dari negara Korea Selatan. Kemudian juga menyebutkan tokoh dunia seperti Barack Obama serta tokoh-tokoh lainnya yang dijelaskan oleh penulis di dalam bab terakhirnya. Buku ini ditulis agar para pembaca bisa memahami tentang bagaimana teknik bicara yang benar. Melalui buku ini juga pembaca bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses terkait rahasia inti komunikasi masing-masing. Apabila kita membaca buku ini dengan teliti dan runtut, maka rasa percaya diri kita untuk bicara akan tumbuh dengan sendirinya di dalam diri kita. Dalam hal berkomunikasi, kita tentu harus memikirkan lawan bicara dan berusaha untuk tidak membicarakan diri sendiri. Hal tersebut bertujuan agar memberi kesan yang baik pada seseorang yang kita ajak bicara. Dalam berbicara, kita tidak dapat menghindari dari logika karena ucapan yang kita lontarkan dapat mencerminkan keadaan seseorang apa adanya. Kita bisa tahu apakah orang tersebut logis atau tidak hanya dengan berbicara dan berbincang sebentar dengan mereka. Oleh karena itu, pola pikir seseorang menunjukkan pemikiran yang logis itu perlu dilatih. Sekarang ini, seseorang yang memiliki kemampuan untuk berbicara secara logis menjadi salah satu keunggulan tersendiri. Untuk menciptakan sebuah ucapan yang logis, kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melatihnya. Dalam perjalanan karir sebagai seorang pakar komunikasi, ia kerap memperoleh berbagai pernyataan tentang cara berkomunikasi yang baik. Karena hal tersebut, kemudian ia menciptakan rumus berkomunikasi, yaitu C sama dengan Q, question, P sama dengan price, R sama dengan reaction. Question atau pertanyaan merupakan sebuah bentuk ketertarikan lawan bicara terhadap apa yang kita bicarakan. Oleh karena itu, pertanyaan adalah bagian dari cara berkomunikasi lebih dalam sebuah hubungan, entah itu pertemanan, percintaan, dan juga keluarga. Kelebihan dari buku ini banyak sekali dan juga sudah dijelaskan tentang cara berkomunikasi. Buku ini juga dikemas dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dimengerti. Buku ini juga menceritakan beberapa tokoh terkenal yang sukses untuk menambah motivasi pembaca, tetapi kekurangan di buku ini terdapat teknik-teknik komunikasi, persuasi, dan juga negosiasi. Tetapi teknik-teknik yang dijelaskan terpencar di beberapa subbab dan terkadang judul subbab tidak nyambung dengan teknik yang dijabarkan. Di dalam buku ini juga terdapat filsafat, seni, dan juga komunikasi. Hal ini menjadikan keduanya sama-sama atribut atau manusiawi dari makhluk bernama manusia. Seni lebih bertema dengan emosi, sementara filsafat lebih bertema dengan inteligensi. Seni dapat menjadi objek kajian filsafat ketika orang mempertanyakan mengapa dan untuk apa orang mengekspresikan emosinya lewat aktivitas seni. Sebaliknya, seseorang seniman bisa juga mengekspresikan pandangan terhadap makna atau filsafat segala sesuatu lewat karya seni. Filsafat dengan seni memiliki hubungan yang sangat erat karena estetika atau keindahan secara dinamis maupun tidak tergeser dari akar filsafat seni keindahan. Hendaklah para pelaku seni berupaya untuk selalu menciptakan sebuah karya seni tidak lepas dari akar filsafat seni itu sendiri, yaitu estetika. Dengan menciptakan suatu karya demi keindahan, maka secara otomatis karya-karya yang seni dihasilkan akan selalu tercipta secara estetis bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Filsafat juga sebagai induk berbagai kajian ilmu menjadi hal yang tak terpisahkan dari kajian itu sendiri. Bermacam-macam disiplin ilmu senantiasa membutuhkan filsafat sebagai pisau analisis dalam membedah isi epistemologi. Kemudian dalam perkembangan filsafat menjadi semacam kajian yang dikawinkan dengan suatu kajian turunan termasuk komunikasi. Meninjau pentingnya filsafat, maka komunikasi menjadikan filsafat sebagai bagian dari vital yang
membentuk proses pengembangan kajian ilmu komunikasi. Dari proses tersebut yang sampai sekarang kita mengenai istilah filsafat komunikasi. Komunikasi yang dibahas gejala-gejala pada perilaku manusia bersentuhan dengan kajian filsafat. Karena itu filsafat tidak dipisahkan dari komunikasi. Penggunaan filsafat dalam komunikasi kemudian menimbulkan sebuah keharusan sikap yang perlu diperhatikan. Maka dari itu komunikasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk tentang bagaimana cara berkomunikasi, atau lebih tepatnya hakikat dari ilmu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan adanya umpan balik atau feedback. Itu saja penjelasan dari buku Bicara Itu Ada Seninya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.